Peneliti abal-abal, keok, bertemu dengan peneliti yang sesungguhnya. Rismond dibuat tak berkutik, bertemu berhadapan dengan Joshua Sinambela. Memeriksa garis merah aja nggak bisa. Tapi ngaku-ngaku sebagai ahli. Ini nanti gimana menurut teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton. Ini ada kotak merah, bounding box di sini. Nah, baru kita periksa nilainya. Nilai-nilai numerik di balik kanal R, G, dan B. Kalau dia mendekati 255, maka dia mendekati merah. Tetapi dia cenderung ke arah 0, bahkan seringnya di bawah 10. Itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada warna merah. Oke. Jasnya berada di atas stempel atau tidak ada lintasan stempel sama sekali. Meanwhile, jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya, beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping. Nah, cukup pakai ini saja ya. Nah, secara umum ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambar yang hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Mengenai tudingan trio RRT, Rismond, Roy Suryo, dan Tifa soal foto Pak Jokowi yang dituding sama mereka menimpa cap UGM. Tapi ternyata keliru besar mereka teman-teman. Joshua Sinambela membeberkan fakta yang sesungguhnya. Dan inilah cara memunculkannya. Mereka yang tidak mampu memunculkan cap di foto Pak Jokowi di ijazahnya. Nah, mereka menyalahkan, menuding kalau ijazah tersebut palsu. Padahal faktanya mereka yang tidak memiliki kemampuan. Ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan setenis-tenisnya. Gitu. Bahwa di luar sana dikatakan fitnah, kebencian, dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian terhadap output tersebut, bahkan tidak menyentuh personal Pak Joko Widodo. Kalau kalian bisa membelinya nanti tanggal 27 Agustus kami grand launching ya buku tersebut, kalian lihat jauh sekali dari kebencian buku itu, gitu loh. Jauh sekali dari kebencian itu, cuma metode-metode yang kami lakukan sesuai dengan keilmuan kami untuk memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti. Dan kami jawab, yang diupload Dian Sandi Utama itu banyak kejanggalan. Banyak hal-hal yang kami buktikan itu potensi-potensi manipulasi digital. Maka kami simpulkan, itu tidak asli. Gitu. Dan lewat uji-uji forensik lainnya terhadap lembar pengesahan skripsi itu kami buktikan bahwa dua fitur yang paling utama dalam digital work document atau dokumen yang berasal dari prosesor modern adalah proportional spacing dan kerning. Waduh, Rismond lagi nih teman-teman. Rismond berkata, banyak potensi manipulasi digital, maka disimpulkan ijazah Jokowi tidak asli. Sambil ikut-ikutan menawarkan buku yang kemarin itu soft launching. Kemarin itu kan mereka launching di UGM tapi endingnya diusir. Sekarang ini teman-teman, buku tersebut yang diklaim sama mereka sebagai karya ilmiah itu ditawar-tawarkan ke masyarakat luas. Beli. Harganya itu ada dua tipe. Ada yang 500.000,
ada yang 250.000 per bukunya. Kira-kira kalian minat nggak beli buku tersebut, teman-teman? Delegitimasi gitu. Delegitimasi atau penurunan kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, hati-hati, ini karena banyak orang sudah melakukan analisis demikian. Mengapa 12 orang aktivis ini? Mengapa para aktivis lapangan? Mengapa para jurnalis? Kenapa media itu bisa dijerat, artinya bisa dijadikan terlapor ini? Ini sekarang isunya jadi bergeser, bukan soal, wah polisi masih dikuasai oleh Joko Widodo nih, polisi masih menjadi alatnya Joko Widodo nih. Sepertinya sekarang nggak lagi. Sepertinya sekarang justru apa yang menjadi peristiwa kita sekarang ini dengan 12 aktivis ditambah dengan plus saksi-saksi yang dari mana-mana ini turut diperiksa juga, ini kelihatannya pergeseran dari misi nih, pergeseran dari tujuan yang sekarang, yang kemarin itu kita menduga ya. Banyak analis menduga bahwa itu dilakukan karena Joko Widodo mau melindungi dirinya ya atas dugaan ijazah palsunya, dan dia menggunakan kepolisian yang masih dia kuasai. Sekarang isunya digeser ya, jadi banyak orang dilaporkan, banyak orang dikriminalisasi. Itu tanda lemahnya kekuasaan atau lemahnya Presiden Prabowo Subianto. Ini mesti hati-hati nih ya. Jadi atas dua hal tersebut ini kita kelihatannya sudah banyak orang yang menganalisis hal ini. Nah, ini sekaligus sebagai sebuah sinyal juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Waduh, hati-hati teman-teman. Waspada narasi adu domba yang dicoba dimainkan oleh gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Seperti halnya yang barusan saja kita dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, kesannya menyudutkan Presiden Prabowo dan mencoba mengadu domba hubungan baik, harmonisnya antara Presiden ke-7 Pak Jokowi dengan Presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Waspada teman-teman, narasi-narasi yang seperti ini semakin liar mereka gaungkan. Apa yang dilakukan UGM sebenarnya sangat disayangkan karena mengadopsi cara membela dirinya saudara Joko Widodo. Jika saudara Joko Widodo ya membela diri berdalih tidak menunjukkan ijazahnya karena hanya akan ditunjukkan di pengadilan, UGM pun berdalih sama, tidak ingin menunjukkan atau tidak mau menunjukkan data-data yang dimiliki berkaitan dengan keabsahan saudara Joko Widodo sebagai orang yang pernah melakukan pendidikan dan kemudian diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan oleh UGM, tidak bisa ditunjukkan kepada publik kecuali otoritas berwenang. Ini sama. Jadi modusnya seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Ingat, dua hal ini sama-sama tidak baik. Pertama, waduh. Ahmad Khozinuddin. Serba salah ini sekarang teman-teman. UGM tidak angkat bicara, diam-diam saja juga menyalahkan UGM. Kenapa UGM tidak angkat bicara mengenai polemik ijazah Pak Jokowi? Sekarang UGM sudah berbicara, mengonfirmasi bahwa Pak Jokowi lulusan UGM dan mereka punya data-data yang valid. Nah, ini lagi. Ahmad Khozinuddin tetap saja menyalahkan UGM. Katanya apa yang dilakukan UGM sangat disayangkan. Sepertinya teman-teman, fakta di lapangannya orang-orang ini semakin ketar-ketir, panik menghadapi kenyataan pahit ini bahwa nasib mereka sebentar lagi penyidik akan mengumumkan nama-nama yang jadi tersangka. kalau menutupi kebenaran itu juga tidak baik karena kebenaran itu harus diungkap ke publik. Kalau memang data-data itu benar, apa sulitnya mengungkap data-data yang benar ya kepada publik? Kalau memang UGM punya sikap kenegarawanan, jangan mengikuti Jokowi yang hanya akan menunjukkan ijazahnya ke pengadilan. Segera tunjukkan hari ini dan Jokowi pun bisa mengambil langkah yang sama. Kenapa? Perseteruan anak bangsa gara-gara selembar dokumen ijazah ini
makin meluas. Jika tidak segera diambil langkah untuk melerai, maka apa? Kasus ini panjang. Bahwa Ada ketahuan teman-teman, benar ada yang panik, ketakutan kalau sampai kasus ini masuk pengadilan. Karena sebelum masuk pengadilan diumumkan dulu nama-nama tersangka. Ahmad Khozinuddin dan gerombolannya ini teman-teman tetap ngotot ingin agar ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan bukan di pengadilan tetapi sekarang. Ini apa modusnya teman-teman? Jelas tidak mau dipenjara. Tidak mau kasus ini berlanjut. Aduh, ini semakin lucu saja teman-teman. Orang-orang yang selama ini berteriak paling keras menyerang Pak Jokowi. Tetapi sekarang tingkahnya seperti ini. Aduh, ini gimana nih? Kalau menurut kalian teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.